Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, hanya dengan izin Allah ya, kita bisa bertemu. Udah di apa jadwal-jadwalin juga. Kalau ada sesuatu ya gitu ya. Tapi insya Allah kita masih bisa gunakan waktu yang tersisa untuk belajar Al-Quran ya dengan memohon bimbingannya. Hari ini kita masuk lagi kajian suluk online yang masih membahas tentang hikmah dari perjalanan hidup Adam alaihissalam. Em, Satu penggal tertentu hari ini masih bicara tentang isu sejarah, yaitu pohon. Karena ini isu sentral dalam kisah Adam alaihissalam. Kenapa sih nggak boleh mendekati pohon itu dan kenapa gitu ya? Itu pohon apa gitu kan? Nah, itu yang menjadi kita coba berulang-ulang ingin ingin melihat dari berbagai angle ya dari sisi dari dalam Al-Quran. Oke, em, kita lihat surat Al-Baqarah ayat 35, sahabat-sahabat. Mari kita lihat ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bicara tentang di awal ya ketika Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, ya Adam, tinggallah engkau ya. Kata-kata tinggal itu merujuk kepada kata askun. Hmm. Jadi kalau ada sakinah itu askun satu akar kata yang sama. Jadi tinggallah itu dengan ada suasana sakinah. Em, Apa namanya? Ya tinggallah di surga. Terus makanlah dengan nikmat semua yang ada di sana sesukamu gitu. Tapi wala taqraba hadhihi, jangan mendekati ini pohon. Hadhihi sajarah gitu aja katanya. Tidak disebut ikhwal buah atau apa, pokoknya jangan dekati. Bahkan jadi kalimatnya itu jangan dekati pohon ini. Wala taqrabu hadhihi. Konsekuensinya apa? Kalau mendekati pohon, keduanya menjadi orang-orang yang zolim. Nah, ini menarik karena kata kata kunci dalam sholat, dalam Al-Quran itu mesti tentang ya kata-kata kunci yang akan menyambungkan banyak hal. Jadi zolim ya dalam istilah Al-Quran, definisi zolim adalah orang yang tidak mau bertobat. Jadi lawan dari taubat. Orang-orang yang tidak mau bertobat dalam ayat Quran dikatakan orang-orang yang zolim. Zolim itu satu akar kata dengan zuluma, kegelapan. Jadi action atau tindakan kalau sampai kamu mendekati pohon ini kamu dalam kegelapan, kira-kira begitu. Jadi, ya ini kita simpan dulu keping-keping informasi ini. Jadi bahkan hanya mendekati wala taqrabu. Dalam Al-Quran ada juga la taqrabu zina katanya gitu kan. Jangan mendekati, bahkan jadi mendekati itu ya jauh sebelum melakukannya. Itu mesti dipotong hal-hal yang membawa kita ke sana, itu jangan mendekati. Contoh perilaku zina itu dimulai dari kalau kita dalam suluk mengenal ada 4 stages, 4 stages of action. Jadi sebelum seseorang melakukan aksi, itu di dalam dirinya ada proses, ya, proses yang dimulai dari rasa, rasa, karsa, cipta, karya. Sebelum seseorang action ya, melakukan zina, sebelumnya mesti ada proses cipta, mencipta. Cipta itu gimana caranya? Dia udah cari-cari jalan, mencipta sesuatu. Cari-cari jalan, cari-cari nomor telepon gitu ya. Cari-cari udah ada gitu. Jadi em, sudah siap. Jadi semuanya sudah berjalan di dalam konsep pikirannya. Tapi sebelum mencipta cipta seperti itu, sebelum dia sibuk ya, cari telepon sana sini ya kan, cari cara untuk ketemu dia gitu. Dia sudah punya karsa. Apa itu karsa? Sudah punya keinginan. Halus sekali. Ini semua terjadi bisa dalam hitungan detik. Sudah ada keinginan. Udah punya, sudah apa pengen telepon gitu, apa pengen ngedate apa pengen ketemuan, itu udah punya punya karsa,
sudah ada keinginan itu. Begitu difasilitasi, ada kemampuan, ada lihat dia kesempatan, mencipta-cipta, dia masuk ke stage berikutnya. Telepon-telepon nyambung, udah tinggal ketemuan menjadi karya. Tapi jauh sahabat-sahabat sebelum dia punya karsa, punya keinginan, itu ada disebut dengan rasa. Dia sudah merasakan. Nah, suluk itu sahabat-sahabat memanage hati jauh sampai ke rasa. Jauh sebelum perbuatan itu terwujudkan, terrealisasikan, itu dirasa. Dia udah mulai ada rasa tertentu yang timbul. Semakin kita sering mengasah rasa hati, kaca cermin hati ini, banyak istighfar, sholat tepat waktu, tambah saum kalau bisa, gitu ya. Pergaulan ghibah dijauhkan, yang tadinya ngobrol-ngobrol ngalor ngidul nggak tentu, udah sebatasnya aja. Kalau lagi ngumpul-ngumpul sama orang, ngomongnya selalu yang produktif. Kalau tidak tentang ilmu, tentang pengajian, ya nggak mau ngomongin orang, nggak mau ngomongin si bos, udahlah tinggalkan seperti itu. Nah, semakin dia begitu, rasa hatinya, cermin hatinya semakin bersinar. Kalau cermin hati semakin bersih, sahabat-sahabat, kotoran setitik pun tampak. Betul? Coba cermin tuh, digosok. Debu segini aja kelihatan. Kayak kita di kacamata tuh, kelihatan debu. Tapi bayangkan mobil yang nggak dicuci, habis off-road gitu ya. Wah, lihat jalan juga susah tuh. Debu boro-boro nggak kelihatan. Nah, itulah kira-kira dalam bersuluk ya. Semakin kita bersih hati, debu setitik kelihatan gitu. Ada debu. Nah, rasa itu bisa terbaca kalau seiring dengan uh, cermin hati dibersihkan. Open the door, man. Yeah, that someone in the door. Ya, jadi rasa, karsa, cipta, karya. Syariat itu menghukum kalau sudah mengejawantah dalam bentuk karya. Kalau punya keinginan korupsi, nggak terhukumi dengan syariat. Syariat lahir, ya. Nah, tapi kan yang batin, nah Allah Maha tahu. Jadi sebenarnya begini, kalau seseorang, kita makanya jangan menghukumi seseorang ya. Wah, ada berita, oh dia korupsi ini gini, terus kita mencaci dia, nauzubillah, nggak pernah tahu. Bisa jadi itu kita karena nggak punya aja apa tidak dalam, jadi kita tidak tahu kalau dalam situasi dia misal terjepit ya, entah karena apa, kebetulan ada opportunity misalkan, kita tidak aja dibuat dalam kondisi seperti itu, gitu bisa jadi. Mungkin rasanya sudah ada, ya mungkin ada karsa bahkan udah kalau itu enak ya, kita ada opportunity, wah ini wilayah abu-abu nih, ambil sikat-sikat gitu, gray area, kita terus tambahkan dengan sebuah pembenaran bahwa itu benar, jadi jalan. Mau itu selingkuh misalkan, kita mau mengkondem gitu, menghukum orang, kalau kita terpeleset bisa aja gitu kan. Nah jadi janganlah. Makanya kata Rasulullah, kalau ada orang mengatakan melakukan hal yang ya tercela di mata manusia, dosa gitu, terus kita nggak usah ikut menghukumi. Kita bisa jadi kau tidak akan meninggal sebelum melakukan hal yang sama. Karena begitu menghukumi, kita sudah menjadi kayak jadi Tuhan gitu ya. Aku kan kalau kita menghukumi seseorang tuh merasa dirinya benar, benar nggak? Kalau kita merasa nggak akan menghukumi, dia merasa diri lebih baik dari orang itu, maka ada di atas, maka dia jatuhkan palu itu gitu. Nah, jadi jangan dekati, itu ada nuansa seperti itu. Halus sekali. Bahkan dekati pun jangan. Nah, ini buat kita sehari-hari betapa pentingnya
senantiasa mengasah rasa hati dengan banyak istighfar, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jangan-jangan timbul tuh kalau makin ini ada keinginan letupan di dalam diri, keinginan-keinginan, rasa-rasa. Bahkan sebelum keinginan ada rasa menginginkan sesuatu yang tidak hak buat kita. Bahkan yang tidak hak ya, wah, kalau menginginkan sesuatu yang salah itu udah jelas salah. Ini secara syariat boleh tapi tidak hak. Wah, itu lebih dalam lagi itu sahabat-sahabat. Misalkan menginginkan suatu pekerjaan tertentu atau menginginkan ada apa aja ya, em, kekayaan tertentu, proyek tertentu, lifestyle tertentu yang sebenarnya itu nggak pas buat kita. Terus kita pengen itu, bahaya tuh. Hati-hati. Nanti kena menginginkan sesuatu yang bukan hak kita. Jadi nggak hak buat sebenarnya, nggak toyib. Tapi kita pengen. Nah, itu di situ hati-hati. Ya, bahaya di situ. Hmm, baik, di sini. Kemudian, nah jadi ikhwal tentang mendekati, hati-hati di situ. Kita belajar dari rasa, karsa, cipta, karya. Betapa halusnya. Kita harus belajar terus menerawang ke dalam diri. Jangan motifnya apa. Karena hadisnya ada. Misalkan gini, ada sekelompok orang yang kan gini, merasa oh, aku tidak menghendaki dunia, gitu. Kayak merasa bukan hubud dunia, nggak ada. Iya, begitu disodorin di depan mata, ya. Kalau kita tuh misalkan proyeknya jelas, tiba-tiba Bu proyek 1 miliar gitu ya. Tapi pakai ada tapinya. Tapi gini nih Bu, padat ininya mungkin ya waktu sholat agak susah nih katanya. Terus kita kan karena 1 miliar loh kapan lagi ya lagian cuma 6 bulan udahlah nggak apa-apa sholat bisa dijamak nah kan atau apapun di situ kata Rasulullah jadi orang tuh kalau di depan mata kelihatan gak kelihatan apa yang sebenarnya ada di dalam dirinya langsung digabruk gitu dunia tuh begitu kira-kira hadisnya mengatakan langsung begitu ada disodorin langsung diterkam jadi memang ada keinginan itu dia sebelumnya dia bilang aku nggak punya keinginan iya nggak ada objeknya maka dia bisa bilang aku nggak punya dunia mah iya udah punya duit ya begitu dikasih kekuatan kekuasaan menggurita dia itu makanya kelapangan dunia kadang-kadang dicegah untuk orang-orang tertentu apalagi hamba-hambanya yang masih lemah hati jadi ada karunia-karunia rezeki dunia yang tercegah karena kan Allah lihat aduh ini orang nih tip hatinya masih cenderung kalau saya buka kerannya gitulah kata Allah kalau Allah bukakan kerannya lebih besar makin dia lupa sama Allah makin celaka dia dan Allah mah tahu maka diseretkan dulu karena kalau seret dia sholatnya mah rajin ada itu kisah itu kan itu kisah tentang Korun Korun itu hidup di masa Nabi Musa Musa ya kan dia tiap hari ini orang ini miskin ya miskin tuh kan kita selalu oh miskin Rasulullah SAW itu by definition orang yang miskin secara harta ya miskin it doesn't necessarily nggak happy gitu kadang-kadang it's a choice of life buat Rasulullah SAW itu is a choice of life karena malaikat datang menawarkan ini kalau mau Rasulullah bukit ini aku bisa apa ubah jadi emas wah bisa untuk beli rumah kalau kita emang sekarang ya bikin villa ya yang ada biar ada tempat pertemuan menjamu umat lah kayak gitu kan bener gak sih Eh, sana sini beli private jet kalau perlu jadi kalau ke sana sini nah kayak gitu lah beliau tidak memilih itu beliau memilih rumah yang ukuran kamar sederhana gitu ya nah itu bahkan ketika para istrinya meminta tambahan uang untuk dapur gitu ya. Ini para istri Rasulullah yang mulia ya. Beliau tuh minta tuh bukan karena ini nih pengen fashion atau apa enggak, betul-betul karena sangat terbatas. Rame-rame gitu gimana kalau kita minta ya gitu. Pasti tuh sahabat-sahabat Rasulullah membantu.
Rasulullah bilang, ini, this is our lifestyle. Rumah tangga kita seperti ini, gaya hidupnya. Kalau tidak mau hidup seperti ini, saya ceraikan. Begitu. Emang langsung ciut, nggak mau diceraikan sama Rasulullah. Ya, insan mulia. Nah, seperti itu. Jadi, kehidupan akan mengungkap rasa karsa cipta, apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran. Yang kadang kita pun nggak sadar loh, kita tuh menginginkan itu. Oh, ngebet banget ya dibikin. Nah, kita merasa diri aku orang yang setia pada pasangan. Belum tampak, kalau masih ada ya hal seperti itu ditampakkan di hal yang lain. Itu. Jadi semua itu kita mesti meminta penjagaan Allah Ta'ala gitu ya. Kita selamat karena tidak apa kiri kanan tuh semata-mata karena Allah jaga itu aja sebenarnya. Bukan karena oh aku memang orangnya lurus atau ya, bisa saja Allah kemudian ya gelincirkan. Nah, jadi tidak mendekati itu ada aspek halus di situ. Taqarrubu. Dalam suluk kita the art of tasting rasa gitu yang dirasa sampai yang di titik itu sampai rasa yang dituju. Rasa mesti benar. Jelas kalau rasa benar, karsa punya keinginan seorang orang mukmin sejati, orang yang tidak mau berbeda sedikit pun, tidak bahkan sehelai rambut pun berbeda dengan Allah Ta'ala. Dia ingin keinginannya adalah keinginan Allah, maka dia selalu mencari-cari ya Allah, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Ditanya. Dia tidak memaksakan agendanya gitu. Ya Allah ini kejadiannya begini, apa yang kau inginkan? Bagaimana sebaiknya penyikapanku ya Allah? Bagaimana? Munajatnya banyak. Kalau Allah ditanya, dia menjawab. Kenapa mesti ada pertanyaan? Karena dia menunggu kesiapan kita. Dia selalu siap dan mau memberikan jawaban, tapi kalau kita masih belum siap untuk mendengar, dia bicara pun nggak akan kedengaran, jadinya mubazir. Jadi sama Allah Ta'ala tuh menunggu, menunggu. Aku di sini hambaku gitu ya. Lebih dekat dari urat nadi. Cuma kita yang sering melupakan dia. Nauzubillah min dzalik fasik. Jadi tanya. Ini salah satu hikmah dari bicara tentang sajarah, tapi yang kemudian diungkap di sini lala takrobu. Ini diulang berkali-kali. Sahabat-sahabat, kata as-sajarah yang persis sama di dalam Al-Quran. As-sajarah itu udah bilang pakai alif lam mim. The tree, bukan not any tree, but that tree. Gitu. As-sajarah. Itu cuma ada di 3 ayat dalam Al-Quran. Ya, kita lihat ya. Ini yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 35. Yang kedua, loncat ke surat Al-A'raf ayat 19. Persis kata-katanya gitu. Allah Ta'ala berfirman, Wa ya Adam, tinggallah dalam surga, makanlah apa yang kamu berdua sukai. Jangan tuh langsung bilang begitu. Wala taqrabu hadhihi. Persis kalimatnya. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Jadi pohon ini gitu. Jadi seolah-olah ketika Allah Ta'ala bicara tuh ini nih pohon yang ini. Bukan nggak nyebut itu. Pohonnya ini. Ya. Hadhihi sajarah. Ada rahasia misteri di situ. Ketika ini terjadi, kalimat firman ini dilontarkan, si pohon tuh dekat sama Allah. Hadhihi sajarah. Nah, kemudian yang kita patut renungkan, kenapa ihwal mendekati pohon itu berkonsekuensi kepada kegelapan? Karena fatakuna minaz zalimin. Kalau ini jadi dolim. Padahal, nah, kemudian kita semua terjatuh karena bapak kita kemudian mendekati pohon itu. Kita mewarisi dalam arti mesti semua turun ke bumi. And that's why kita terlahir di bumi. Karena awalnya kan Nabi Adam alaihissalam sama ibunda Hawa di surga. Nah, kita Bani Adam, nah kita ikutan mulai dari di bumi. Nah, di sini karena skema ihwal pendekatan pohon itu konsekuensinya menjadi zulumat, ini alam yang tergelap memang bumi ini. Ujung selendang penciptaan.
Jadi ada alam ya, Jabarut, Malakut, Mulk. Makin ke atas, kita ada di alam Mulk nih. Ya, bahkan di alam Mulk ini aja, wow, belum tereksplor semuanya ya. Ya, em, apa galaksi yang jutaan tahun dari kita aja masih belum lihat gitu. Itu baru alam Mulk. Terus ada alam Mulk frekuensi lain yaitu alam jin. Itu sama juga sebenarnya alam Mulk. Ada di sini cuma kita nggak lihat gitu. Sama di satu alam. Begitu meninggal, nanti orang masuk naik ke atas ke alam malakut. Barzakh tuh adanya di alam malakut. Jadi orang leluhur kita yang sudah meninggal udah di alam malakut tuh. Si jasad jasad ini kendaraan di alam mulk. Jadi setiap alam ada kendaraannya. Di alam malakut intensitas cahaya makin menerang. Kalau orang datang ke sana membawa kegelapan, kegelapan di hadapan cahaya luntur sendiri, kebakar. Itu kenapa konsep siksa kubur. Ya, jadi tuh target kita gimana caranya husnul khotimah meninggal tuh nggak ada nggak ada kegelapan dalam hati. Itu ya Allah gitu ya Ustaz. Nggak mau. Oke, kegelapan apa itu yang disebut kegelapan? Makanya wajib membaca apa itu zalim apa itu ya. Karena obat dari kegelapan itu satu titik kegelapan mesti ditaubatin. Kuncinya taubat, taubat. Makanya Rasulullah SAW triknya banyak ikutin lah. Tiap hari minimal 100 kali istighfar. Tuh ya, minimal. Aku bertobat, bahkan bertobat. Kalau aku bertobat kepada Robku sehari 70 sampai 100 kali. Taubat ya, bukan sekedar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi ada gerak kembali. Bahkan beliau saja, jadi ada sesuatu yang seolah-olah menyimpangkan terus harus kembali taubat. Taubat itu you return, kembali kepada Allah Ta'ala. Nah itu jadi buat kita hal-hal yang praktis seperti ikuti sunnah Rasulullah itu mencerahkan hati. Jadi ini ayat kedua ini bicara mirip dengan ayat pertama. Ya, bicara tentang wala taqrabus sajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalau tidak kamu jadi orang yang zalim. Yang ketiga, ini ada informasi tambahan. Ya, agak panjang tapi masih di surat Al-A'raf. Ini bicara tentang ini kata kunci ya. Ini kata Allah Ta'ala, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fadallahuma, jadi dan iya, ini bicara tentang iblis, membujuk, membujuknya dengan apa? Bilghurur, tipu daya, ilusi. Makanya iblis itu makhluk yang diberi kekuatan the master of illusion. Tipu daya, nipu, jago nipu. Ya, makanya kalau orang-orang penipu ya kan dengan skema bodong apa Ponzi scheme gitu, itu karakter-karakter dari iblis nipu. Ini bagus Bu, oh, ya. Tahu-tahu dalamnya udah diganti gitu nipu. Itu kerjaan setan banget tuh. Sesuatu yang jelek, itu barang mobil udah turun mesin tuh sebenarnya. Ditutupin demikian rupa, dijual. Ditutupin keburukannya. Setan banget. Sesuatu yang buruk, dia kemas. Gimana caranya? Orang mau kemakan orang itu. Ketipu. Itu. Banyak yang ketipu. Nauzubillah ya. Tipu daya. Jadi ilusi bahwa ini bagus. Ambil, ketipu dia. Ada sholat terbengkalai, jiwa nggak keurus gitu ya. Di mata dia baik. Nah, di sini ada kunci-kunci ini. Jadi jangan ketipu. Karena berkali-kali berkaitan dengan Adam alaihissalam, kemudian yang dekat dengan kisah ini adalah iblis. Kita minggu lalu bicara tentang ini, iblis itu musuh yang nyata gitu kan. Penipu nih hati-hati. Di dunia ini juga ada orang-orang yang apa ya istilahnya golongan kiri gitu ya. Orang jahat memang ada orang-orang yang terlahir untuk mengetes kita gitu. Jadi ya rahasia Tuhan, rahasia Allah Ta'ala. Karena penipuan itu ya yang menarik nih.
Falamma dzaqa as-sajarah. Nah, jadi tidak disebutkan tentang buah di sini. Maka setelah keduanya dzaqa merasakan ya mencicipi gitu mungkin karena ada oh merasakan oh makan buah nih gitu kan masa merasakan pohon apa maksudnya jilat-jilat pohonnya apa tapi kalimat gamblangnya alam dzaqa sajarah gitu aja sesimpel itu ketika mereka merasakan pohon itu nah, nggak disebut buah nih di sini as-sajarah tampaklah auratnya yang ini yang menarik nih jadi tampaklah auratnya. Tidak hanya seperti itu yang ditampakkan adalah suatu hal. Jadi suatu itu sesuatu yang harusnya ditutup dan ditutup dengan menutupi keduanya dengan uh, miwarokil jannah daun-daun surga. Wow, everything is a symbol. Kita sudah bicara tentang pohon diri, ada kalimah, pohon yang harus tumbuh. Kalau dia belum saatnya untuk mendekati dan dia mendekati, keburukannya tampak karena di situ dia belum siap levelnya. Pakaian itu bisa terkait dengan libas taqwa. Kegiat ke di act ya, di mendekati itu lagi nggak takwa, makanya tiba-tiba dijawantahkan dalam pakaiannya hilang. Yang indah ditutupi dengan daun-daun surga. Al-Quran luar biasa. Daun itu sahabat-sahabat simbol ma'rifat. Ketika kita seseorang berdosa, ya, committed sin, apapun itu ya, dosa itu bisa sampai fisikal, mengeluh itu dosa, jangan salah, ya. Kita merasa, oh aku nggak berzina, nggak mencuri, ngeluhnya banyak, gibahnya banget, sama aja dosa gitu ya. Uh, Berdosa itu seperti orang yang telanjang, lagi nggak takwa di situ. Karena takwa itu orang yang takwa akan melahirkan rasa takut. Dalam hadis ya, orang yang bertakwa itu seperti orang yang berjalan di jalan sempit kiri kanan banyak semak duri-duri. Pernah kalau hiking ya kiri kanan, aduh medannya berduri gitu. Jadi gimana jalannya pelan-pelan, takut ketusuk. Kayak kita lagi di ranjau gitu mana, takut pelan-pelan. Nah, ngambil keputusan gak buru-buru, ya, merespon sesuatu alon-alon. Sebentar nih apa permasalahannya? Khawatir salah gitu. Itu takwa. Kenapa dia bisa begitu dengan sebuah makrifat, sebuah kesadaran bahwa itu tadi ayat ya, yang kita anggap benar belum tentu benar, yang kita anggap baik belum tentu baik. Kalau sudah begitu dia takut ngambil keputusan tuh. Ingat ayat itu. Oke lah, dalam hitungan kertas SWOT analysis ini tuh bagus banget. Nah, kalau iman dia nggak akan langsung oke ambil decision, nggak begitu. Tanya lagi sama Allah, ya Allah gimana? Itu Ibnu Arabi itu. Ibnu Arabi waktu beliau dapat dapat petunjuk ya berkali-kali kamu harus nyebrang meninggalkan tanah Spanyol. Udah ada kalau kita mah tiket udah di tangan atau apa, udah kayak mau pergi lah, udah di tepi shore, di tepi pantai, udah mau naik kapal. Nanya berkali-kali. Kalau kita tuh ya, oke tiket udah dapet, jangan pede sebelum naik. Ya Allah ini benar, itu adab sahabat-sahabat. Di antara membangun rasa dengan Allah Taala. Wah kayaknya udah hitam di atas putih, kontraknya udah tanda tangan apa? Terus nanya ya Allah, apakah ini benar? Pohon lindungi, takut makar Allah. Hal yang tampaknya dimudahkan sekalipun jangan jangan langsung pede gitu di setiap langkah ya Allah ya Allah. Minta dipegang sama Allah Taala itu indah karena kita manusia itu tidak tahu apa ya tergelincirnya di mana tuh ya kayak kita main ular tangga udah mau 3 langkah lagi masuk finish di situ ada jebakan ular yang panjang 1 langkah salah jatuhnya ke bawah sakit banyak seperti itu kejadian ya jadi oke, bukan menakut-nakuti tapi memang kita jangan
pede dalam arti percaya diri. Sebenarnya indahnya tuh dia ingin menyertai kita. Dia ingin menyatu dengan kita dalam arti keinginannya ya. Because it's all about love. Kalau ada penyatuan nanti ma'rifatnya ada. Nah, daun-daun itu melambangkan ma'rifat. Ada hadisnya ya, akarlah iman, cabangnya adalah ada hadisnya Rasulullah SAW mengatakan tentang. Jadi ketidaktahuan tentang siapa Allah membuat kita cenderung menjadi zalim, mengambil langkah yang gelap ya. Kalau orang bilang bermata gelap itu udah hal-hal yang jelek lah ya. Dendam kesumat ya. Banyak gitu jadi langkah-langkah hidup. Oke, lanjutkan. Keduanya kemudian menutupi dengan daun-daun surga ya dari jannah. Kemudian Tuhan menyuruh mereka, Rabbuhuma alam anhu, bukankah itu benar gitu. Karena ada alam taruh kaifa ala, bukankah aku telah melarang kamu berdua? Bukan itu dibilangin gitu dari pohon itu ya. Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Itu jadi eh, hati-hati dalam hidup ada suara-suara bisikan-bisikan sesuatu yang itu bisa jadi perangkap fenomena-fenomena dalam kehidupan kayaknya bagus tapi sebenarnya nggak bagus kalau diambil. Al-Quran bicara banyak tentang itu. Ada kaum yang harusnya hari Sabat ibadah gitu ya, tapi ikan banyak di hari itu. Begitu ambil berubah mereka dihukum menjadi kera gitu ya. Jadi itu bukan bukan manusia lagi gitu ya yang kalau kalau tidak mengabdi kepada Allah dengan ketat. Itu kira-kira hari ini tentang sajarah ayatnya tiga, tapi kalau mau didalami ya dua ayat mirip bicara tentang wala taqrabu. Itu halus tuh kata-kata itu. Apa sih mendekati gitu ya? Emang kenapa kalau mendekati? So many things. Ini patut untuk terus dielaborasi. Dan satu ayat agak panjang bicara tentang em, iblis di situ dan ihwal daun-daun. Jadi kalau begitu mendekati pohon, konsekuensinya telanjang. Jadi takwa, nggak ada pakaian takwa. Dan daun-daun menjadi makrifat, itu menjadi remedy dari semua itu. Jadi makrifat. Makanya dalam sufi gitu, ada ulama sufi mengatakan jadi tahapannya adalah syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Jadi syariat itu pondasi. Ya, tidak benar kalau orang bicara, oh, kalau tasawuf mah sholatnya di hati aja. Enggak, sholat ya syariatnya begitu. Sholat ya seperti yang Rasulullah SAW ajarkan gitu. Syariat itu fondasi. Syariat, ingat ya, syariat itu lahir dan batin. Kita kalau nyebut syariat, sholat, zakat, kayaknya semacam itu. Itu benar, tapi jangan lupa ada syariat batin, yaitu nggak boleh ghibah, nggak sabar, itu syariat, dan lain sebagainya. Oke, mari kita buka sesi sharing, diskusi, barangkali sahabat-sahabat ada yang ingin berbagi kontemplasi apa seminggu ini gitu ya. Apa yang lagi Allah ajarkan gitu. Barangkali berkaitan dengan, oh iya teh ini nggak boleh mendekati, bener kejadian dalam hidupku. Barangkali silahkan kita saling memperkaya khazanah dengan apa-apa yang Allah Ta'ala ajarkan sahabat-sahabat. Dan pada nikmat Tuhanmu kabarkanlah gitu. Itu ya, jadi supaya orang juga ikut belajar. Silakan, ada yang mau berbagi atau bertanya terkait topik hari ini sejauh ini? Ya, silakan. Lagi pada merenung semua nih. Atau di sana jam berapa ini? Jam Assalamualaikum, jam Teteh. 10 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Iya, Di iya jam di sini 10 jam malam ini. 10 lebih 10. 20. Masya Allah, Iya, udah mau tidur ini kayaknya. Ya, iya, silakan, iya silakan. benar. Alhamdulillah, di dipersampaikan pada pada ilmu ini, pada
subhanallah itu mengubah segala apa ya, segala respon kita terhadap terhadap apa yang dihadapkan pada kita gitu. Jadi eh, apa namanya, kemarin tuh kebetulan bener teteh gitu kalau misalnya misalnya eh ya misalnya ada tawaran gitu, ditanyakan lagi bener nggak ini ya, ada cahayanya nggak ya di sini gitu, ada yang bisa dibawa, ada yang nanti ada yang bisa dibawa sampai ke alam alam barzah nggak gitu ya, eh, ataukah berhenti hanya di sini gitu. Jadi kemarin itu ya saya itu eh, dapat ini untuk presentasi gitu ya, presentasi sebetulnya saya merasa bahwa itu bukan bukan main kompetensi saya gitu. Kalau saya kan di perina ya, neonatologi. Nah, sementara ini presentasinya itu di vaksinologi gitu. Cuman jadi saya lama, saya nggak belum menjawab gitu. Saya tanyakan ya Allah, eh, hak nggak ya ini untuk saya gitu. Nah, tapi ternyata kemudian saya dipersampaikan presentasinya itu di Lombok teh gitu, di pergi ke Lombok dan alhamdulillah walaupun jadi karena sibuk banget gitu, tetapi karena mungkin karena Tuhan sudah memang menyuruh menyuruh ke sana, saya dipermudah gitu untuk mendapatkan ilmu tentang berbicara tentang vaksin itu dan oh ya Allah memang kalau mungkin kalau Allah Allah sudah izinkan kemudian ridho itu benar-benar jalannya itu seperti seperti sesuatu yang kita tidak tidak kira sebelumnya gitu. Sampai akhirnya kemudian saya presentasi dengan uh, waktu yang tepat dan saya sendiri amazed gitu. Oh, ya Allah, ya ini ya. Kalau Tuhan tuh bantu saya cuma gini, ya Allah hanya Engkau yang udah. Saya tidak lupa. Biasanya saya tuh kalau mau presentasi suka agak lupa berdoa Robis Rohli Sotri gitu ya. Ini enggak, ini benar-benar kayak saya hanya bergantungnya hanya pada Engkau ya Allah bergantungnya gitu kan. Jadi benar-benar kalau dulu tuh merasa kita oh aku nih yang pandai gitu ya, aku yang belajar ilmu ini semua gitu. Ini tuh benar-benar kayak oh ini kayak ilmunya tuh diturunkan, pling, pling, pling gitu ya. Jadi waktu sampai temen tuh, Mbak Dini tadi bisa bisa tepat gitu ya waktunya ya. Padahal saya tuh benar-benar kalau istilah orang Jawa itu nol podol gitu lah maksudnya tentang ilmu itu gitu. Dan kemudian dan di setiap momen itu mensyukurinya itu benar-benar jadi eh, tempatnya itu kan di Mandalika itu. Kalau dulu mungkin ya, saya dulu tuh orangnya aduh ya Allah, astagfirullahaladzim itu maksudnya ini kurang, itu kurang, mau ini mau itu gitu. Sekarang itu begitu begitu ini apapun yang dihadirkan apapun itu alhamdulillah gitu. Sementara teman saya lain itu kok ini masakannya pedes ya, kok ini ya gitu. Saya alhamdulillah terima kasih ya gitu, terima kasih gitu. Dan kemudian besoknya diberi kemudahan gitu untuk lihat sunrise di Bukit Merese mungkin kalau itu ya jadi naik naik bukit dan kemudian kita bisa lihat laut itu di bawahnya gitu. Itu saya benar-benar ngerasa dan kebetulan kita nggak membawa guide gitu ya, maksudnya guide lokal gitu. Teman-teman kami dari vaksin itu nggak membawa. Jadi jadi kita kayak kayak itu benar-benar kalau perjalanan aku langsung bilang sama Dina. Jadi memang benar Ya, banget kita itu perlu mursyid ya, ya Allah itu. Jadi membimbing udah ya. udah Hmm. naik ya, maksudnya udah naik. Loh, Terus, ternyata bukitnya ada di sana. Ya, Masya Allah ya ini. Allah, ini kan sudah Kalau overthinking, bukit, ini kan kalau naik ini lumayan ya. Itu bener-bener nggak wah kelihatan itu tuh suluk jalannya banget yang tuh. mana ya. Ya, Ya. pengalaman suluk Iya, banget. itu Wah, banget itu. Wih, you climb the bener wrong loh itu. hill.
mesti, Ah, jadi begitu begitu jalannya bener, wow, begitu kita udah ah, sampai di puncak dan terus kemudian bisa melihat sunrise dan apa laut itu dari atas bukit gitu. Eh, jadi oh ya tadi aku bilang, oh ya Allah, jadi kalau 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 tidak ada penunjuk jalan itu benar-benar jadi salah gitu, salah. Jadi iya, kita kira oh jalan ini lebih deket nih, ini lebih deket gitu. Lebih ah, deket kelihatannya lebih deket. Begitu kita nah, nyampe di situ, loh ini kayak terpotong, jalannya itu terpotong nggak ada. Jadi kita mesti iya. turun lagi dan lewat jalan. Oh iya, ini benar-benar pelajarannya ya Allah. Jadi memang harus kayak Tetesa harus bersama orang yang sudah sampai, yang sudah pernah Udah pernah sampai ke sana, di, dia tahu udah jalannya. pernah ke sana. Jadi tahu tahu jalannya, tahu tahu patokannya. Oh ini nanti kalau ada ini Iya, nanti harus belok ke sini gitu. Jadi nggak kalau kalau sekedar lihat aja, oh ini lewat ini nih lebih deket ini. betul, Padahal yang betul. lebih deket itu lebih lebih curam, lebih effortnya itu tapi karena Nggak kita nyampe nafsu malah. ya, Nah, nafsu itu kan kepengennya cepet, kepengennya ini gitu. Ternyata, nah itu dia yang, ah ya Allah, itu benar-benar. eh jadi alhamdulillah dipertemukan dengan satu thariqah yang, ya, yang menurut saya membawa membawa spirituality itu ke membumi ke kehidupan minute by minute gitu ya. Beberapa kajian itu kayaknya di atas semuanya filosofi filosofi gitu ya. Terus tapi ini kejadian dengan ayah saya kayak gitu. Jadi ceritanya kemarin itu ayah saya, mohon maaf ini jadi agak panjang lebar nih ya. silakan, silakan. Jadi ya kan saya bercerita, Pak, maksudnya begini, ayah saya itu menghadapi satu problem gitu. Ya kan kalau yang diajarkan itu bahwa problem itu kan eh, cerminan ya, cerminan cerminan apa yang ada di dalam gitu. Nah, tapi karena ayah saya itu membaca, jadi hanya dari membaca, jadi merasa bahwa bahwa kalau kalau problem sehari-hari itu nggak ada kaitan dengan apa yang dibaca ya, apa yang uh, 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 ya filosofinya gitulah. Jadi kayaknya nggak nyambung antara Al-Quran, kemudian bukunya dan apa yang dihadapi day by day-nya itu gitu. Oh iya iya iya, aku pikir eh ya itu kalau kalau tidak ada penunjuk jalan, tidak ada jadinya kayak nggak nyambung gitu, kayak nggak nyambung. Ya aku menghadapi misalnya dengan tetangga atau misalnya dengan anak itu nggak nyambung dengan apa yang ada di Al-Quran. Kemudian gimana cara nyambunginnya gitu ya. Itu Jadi itu yang seolah-olah benar-benar. kalau beragama di ruang ngaji aja, keluar beda gitu Iya, ya. keluar beda gitu ya. Nanti di kantor apalagi. Nah, Iya. ini kejadian Jadi lagi kita kemarin terpecah-pecah pas hidup. iya, terpecah-pecah benar. Jadi pada waktu kemarin di ruang ini kan eh, menteri baru ya di dunia kedokteran ini, kesehatan ini kan eh, banyak peraturan baru. Oh, teman-teman, oh nanti katanya nggak boleh praktek di dua ini, oh ribut gitu ya. Intinya semuanya mengkhawatirkan tentang Rizky gitu ya. Terus aku, kalau Mbak Dini gimana? Oh kalau misalnya hanya boleh praktek di satu rumah sakit, mungkin itu lebih bagus ya. Loh terus tapi kan ini kan Gusti Allah yang mencukupkan. Oh, kayaknya padahal aku menganggap itu satu satu kapan yang kita selalu saya sama Dina sama itu kan selalu apa-apa yang kita dapat ini bukan karena hasil kerja kita, karena Gusti Allah yang mencukupkan gitu. Wow, Mbak Dini ngajinya di mana nih katanya gitu.
Oh, oh, gitu ya. Emang ini itu kan something yang iya, tapi memang ternyata ya ya berjalan itu memang berbeda gitu. Wah, ini loh Mbak Dini nih loh. Ini komennya kan Gusti Allah yang mencukupkan. Lah ya kan memang begitu gitu. Cuma oh nanti gimana ya kalau kalau ya meskipun praktek di mana-mana, walaupun di mana udah capek, nggak dapat Bener. capek ya capek, Iya. tapi jiwa itu nggak tumbuh gitu kan. Tapi kalau ya Allah gitu. Kalau sekarang itu kalau misalnya eh, eh, apa pasiennya lagi nggak banyak, oh ya memang hari ini saya memang diminta Gusti Allah untuk bekerja. Jadi benar-benar padahal kalau dihitung-hitung ya Teh, itu di hasil akhirnya itu sama gitu. Kita Nah, kayak itu. gerusak-gerusu sana Mm. di sana sama katanya. Oh katanya menurun atau loh enggak, itu kan coba kalau kita menyikapi menyikapi itu dengan Dengan berburuk sangka kok. tenang, ya kan? Kepala Iya, dingin, dengan kepala. tawakal. Oh ya, tawakal udah ikut Gusti Allah aja kalau ya Ya, diambil. Nah, padahal itu belum kejadian kan, itu belum kejadian. Tapi udah khawatir. sudah kemerungsung khawatir gitu kan. Iya. Ya, itu Ya kan kan yang menampakkan tawakalnya kemana? ya, ya mungkin mungkin itu teh ya di luar ujian-ujian itu kan ini ya teh ya, menghilangkan kegelapan itu ya teh ya itu eh, diberi ujian supaya supaya jiwanya bertumbuh ya teh ya itu jadi kalau ada ujian ada cobaan ada hal yang nggak ini oh iya alhamdulillah ini Tuhan kasih hadiah nih ya Tuhan kasih hadiah apa ya hari ini hari ini saya eh, ya in every setiap pasien yang saya oh ya Allah ya berusaha terus mengkonekkan itulah itu yang terima kasih Teteh yang selalu selalu melalui merefresh gitu. Memang kalau kalau tidak di refresh itu memang itu dihantam dari kiri kan setan yang minggu lalu ya dari kiri, dari depan, dari itu kan dari depan ya teh di di ditakut-takuti. Ntar kalau nggak boleh praktek di banyak tempat gimana loh. Ntar kalau Nah, ini uh, belum ini belum kejadian gitu. nih, ya. Baru baru Iya nih. iya. Baru Skenario-nya baru di baru kepala. Oh, ya baru. jangan-jangan. Jadi, ya. Jadi ceritanya Nah, itu. itu sudah membuat gusar mungkin itu Nah, teteh. terus nanti gini, Allah akan tergantung prasangka hambanya. Kalau kita udah bilang, waduh Ya. nanti kurang nih. Beneran kurang loh. Iya, 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 Ya kita iya. nih kehujanan, aduh sakit nih. Kalau nggak mikir sakit, nggak sakit. Karena Iya, udah bilang benar-benar. gitu, wah ini bakal kurang. Allah tergantung prasangka itu. Diprasangkai begitu beneran. Itu perasa, itu tadi ya, jaga rasa karsa. Itu bisa jadi Betul, doa. rasa ya teh, Itu rasa. jadi doa, Heeh. iya. Jadi Iya, doa, iya, you iya. are what you think you are, gitu kan. Kalau bukunya tuh, kayak orang itu udah mulai ya Barat udah mulai meraba-raba konsep tentang ini, tentang apa The Mm, Secrets ya, ada buku yang sempat booming tuh ya. Kalau kita kalau kita mm, menginginkan sesuatu benar-benar terus bakal kejadian gitu kan, something like that gitu lah, iya, gitu iya. ya. Tapi di situ ada elemen doa yang terus-terusan keinginan. Cuma kan kalau dalam bersuluk gini, Mas, bukan masalah dapat apa enggaknya. Kalau orang mencari Allah ya, ini Allah seneng nggak kalau saya dapat ini gitu ya. Jadi karena ridhonya terletak Mm, kepada mm. yang karena dia hanya ingin yang terbaik buat kita dunia akhirat kan. Jiwa dan raganya yang Iya, mesti iya. bertumbuh. Karena pengetahuan tentang jiwa itu sangat kurang, jadi orang Mm, jarang melihat pertumbuhan jiwa. Pertama, dia nggak kenal jiwa itu apa, ya kan? iya. Heeh. Nah, dia tidak paham bahwa itu harus bertumbuh. Dalam disebutkan dalam surat Fusilat tuh dikembangkan dari satu langit menjadi tujuh lapis langit. Kenapa Rasulullah Iya, iya. SAW Mi'raj tujuh langit? Wah itu nanti serambi dulu. Ada semua, gitu, ya. Itu gitu. Harus ada yang bertumbuh. Iya. Nah,
Itu yang nggak paham bahwa ini sedang proses jiwa yang sedang di ini. Oke, raganya nggak apa-apa gitu. Itu semua dalam takaran Allah Ta'ala buat orang beriman Iya, dan masalah. Jadi menarik ya kalau udah mencari Allah tuh semua jadi bunyi gitu. Ini ih suluk banget nih. Kalau dulu salah guide nih ya, wah misu-misu nih. Kamu sih salah, hilang iya pelajarannya. persis, Cuma iya gara-gara salah benar ambil persis kayak begitu. direction Iya, ya kan. Ini kamu tuh gara-gara kamu katanya suruh ke kiri, blablabla. Ya, yang ada kesel sama orang itu, tapi kita kehilangan iya, pelajaran ini loh. Kalau salah. Nah, di balik semua kehidupan tuh ada pelajaran, hikmah, iya, istilah Al-Quran. iya. Heeh, Kalau kita misu-misu, marah-marah, nggak dapet, rugi. iya, Padahal iya, al-haq itu, kan sesuatu kebenaran ya, hikmah itu adalah currency, ya, nominal yang kita akan kumpulkan. Al-Quran mengatakan timbangan di hari itu adalah al-haq, udah, di yaumil mizan. Jadi nggak ditimbang, coba sholatnya berapa rakaat, apa apa fungsinya sholat 1.000 rakaat tanpa ada sebuah makrifat di situ. Kan Rasulullah SAW yang bilang, ada orang yang sholatnya hanya menambah jauh dengan Allah Ta'ala. Nauzubillah min. Yang disasar itu kan selalu pengenalan, makrifat. Makin mengenal, apa apa gunanya sholat, tapi dalam kehidupan sehari-hari bengis gitu ya. Mulutnya, aduh, tajam banget. Itu bukan bukan beragama itu. Agama mengubah, harus jadi akhlak yang benar. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Begitu kata Rasulullah SAW. Jadi intinya outputnya ya orang mau belajar dimanapun silahkan. Tapi tanda bahwa itu perjalanannya benar, akhlaknya berubah. Makin bercahaya. Itu tanda dia makin dekat dengan Allah Ta'ala. Tanda perjalanannya arahnya benar. Kalau makin gelap, gelap tuh elemen hati. Menghadapi sesuatu banyak khawatirnya gitu ya. Nah ini jadi ilmu yang banyak itu kemana kayak nggak ada jejaknya itu. Seperti tidak guide ya, tidak membimbing dalam keseharian. Kayak oke kalau gitu di dalam masjid wah merasa cahaya nangis-nangis. Begitu keluar ke pekerjaan korupsi lagi. Ya kan? Nah, katanya Departemen Agama paling korup gitu kan. Jadi gimana tuh? Jadi nah di situ harus ada makin kita agamanya benar, tauhidnya benar, semua tuh menyatu, nggak ada membeda-bedakan ini ibadah lebih baik nggak ada kita nyuci piring ke kantor ya ngurus semua adalah dalam rangka ibadah lillahi ta'ala. Nah, tidak membeda-bedakan. Jadi di situ semua belajar kita ya, insya Allah. Makasih Mbak Dini sudah berbagi hari ini. Wow, amazing. sebenarnya masih ada satu lagi. Oh, Jadi, boleh dong. Silakan, silakan. Apa lagi? jadi ya kemarin perjalanan ke Lombok itu, jadi gini, pada waktu eh, saya itu kan paling senang sekali memburu sunrise dan sunset gitu ya. Nah, Ah, pada waktu perjalanan pulang itu kita naik pesawat persis jamnya itu perjalanan mau matahari terbenam. Nah, kan kita mm-mm. berjalan dari Lombok ke Surabaya itu kan artinya dari timur ke barat gitu ya, jadi perjalanan. Nah, pada waktu dia pesawat itu mulai take off, tiba-tiba benar-benar saya tuh, oh ya Allah, Tuhan itu memang kasih sesuatu yang indah banget. Jadi matahari itu kelihatan kelihatan di di jendela jendela pesawat itu. Nah, tampak dia itu seakan seperti seperti mau tenggelam gitu kan. Semakin eh, semakin dari bulat kemudian turun gitu. Tapi terus kok begitu dia bulat, karena saya kan selalu excited gitu lihat itu, jadi kan saya videoin gitu ya. Loh, tapi begitu kan pesawatnya jalan tuh. Nah, terus kok tiba-tiba dia dari yang sudah separuh dia jadi muncul lagi gitu. Dia jadi jadi bulat lagi. Terus aku nyadari, oh iya, kan karena ini berjalan ya, karena kan pesawat ini jalan. Jadi dari yang dia dia tadi mau tenggelam, jadi dia nggak jadi tenggelam gitu. Ini benar-benar, oh jadi memang benar-benar eh ya hidup gitu, kayak hidup itu sebetulnya sebetulnya apakah itu
apakah dia akan tenggelam ataukah dia akan rise, itu sebenarnya Tuhan semua kasih nikmat di situ gitu. Jadi benar semuanya itu indah gitu. Dan kebetulan itu saya rekam pakai iPhone ya. Itu kan eh, apa namanya, eh, senja gitu. Rupanya iPhone itu tidak bisa membedakan apakah itu senja ataukah itu, intinya apakah itu matahari akan terbit ataukah dia akan tenggelam gitu. Jadi sebetulnya ya hidup itu semuanya semuanya nikmat dari dia gitu. Apakah apakah itu siang atau malam, apakah itu terbit atau tenggelam, apakah itu sedih ataukah gembira, itu semuanya eh, hadiah nikmat dari dia gitu. Semuanya indah gitu. Jadi, oh ya Allah, iya itu. Saya cerita sama Dina, itu benar-benar nanti saya kirimin tapi videonya itu matahari yang super indah. Jadi loh, dia mau tenggelam, terus kemudian dia kayak kayak terbit lagi karena kan sebenarnya saya yang berjalan gitu kan, pesawat itu kan bergerak ke arah bergerak ke arah eh, barat gitu, jadi seakan-akan mataharinya itu naik lagi gitu. Iya, Oh iya. benar-benar Wah, itu it's very eh philosophical. iya Ya, iya iya itu benar. iya, itu Jadi pentingnya itu bersuluk. Suluk itu kan berjalan. iya benar benar iya Jiwa kita masih betul betul berjalan. Jadi apa-apa yang iya Allah iya ambil, kayaknya sebuah ketenggelaman ya, jalan aja. iya iya Subhanallah, iya subhanallah iya jalan. Nanti iya ngelihat ada iya sesuatu yang terbit, gitu. iya benar. Ada sesuatu yang digantikan. Tapi kalau nggak berjalan, kita hanya merenungi, meratapi nasib. Iya Nggak iya iya kan yang iya sedang nggak diterbitkan akan itu benar apa benar. gitu. Nah, makanya kita Betul. udah mengalir, kata Heraklitus juga ya, filosof. Kita tuh we never be at the same river twice. Jadi kalau kita lagi menginjakkan kaki di air, mengalir di sungai, Mm, mm. kan kita nginjek lagi yang kedua itu air yang berbeda tuh yang menyentuh kaki kita. Karena kaki yang pertama Ah, udah ya, airnya udah ya. mengalir, bener Akhirnya udah nggak? mengalir, ya, ya, Iya, ya, itu ya. kita nggak pernah menginjakkan Hmm. kaki. Itu filosofikan banget. Allah Iya, Ta'ala iya. dalam Arabi Futuhat ya, senantiasa dalam ciptaan baru setiap saat. Jadi kita dalam aliran Hmm, air yang baru terus. Cuma kita nggak iya, sadar iya, iya. Iya, ya. betul. Ya, ya, Akal kita iya. yang belum bisa menerima. Nah, perubahan ada Menerima. Ya. keniscayaan. Allah mah gampang Iya, aja dibikin ganti menteri, ganti apa. Tapi sebenarnya iya, iya, dia iya. berkuasa gitu. Ikuti aja. Iya, iya, Kayak iya, iya. katanya Allahu Akbar kalau sholat kencengnya Allahu Akbarnya begitu masalah praktek dipotong satu aja yang akbar adalah keputusan menteri buat dia karena dia bikin Iya, benar. dia bikin dia sengsara sepertinya Allah tidak tidak punya kuasa gitu Tidak gara-gara punya ya kan kuasa. ya itu kan gini ya ketika Mbak Dini bilang ya kan yang menutupi Allah apa ya kan yang Yang mencukupi mencukupi. Allah kan Nah, tapi orang ragu kan iya. ketawa tuh karena ragu gitu. Nauzubillah min dzalik. Kan yang mencukupi Allah. Iya, tapi kan pakai tapi kan gitu. Tapi kan masih Pakai ikhtiar. tapi tadi. Ragu. Iya. Oke, ikhtiar tapi kan nggak perlu. Nah, pakai tapi kan lagi. Jadi, aduh, hidup itu bener-bener dalam kita semua belajar ya. Kita Iya, semua iya, belajar. Belajar tauhid ya. Bersuluk tuh iya. belajar seorang mursyid itu orang yang ngajarin tauhid keras banget ya. Fundamentalis dalam arti hmm, nggak ada negosiasi dengan kemusyrikan. Musyrik itu kan menyembah sesuatu selain dia. Nggak ada negosiasi. Ya, nggak boleh. Harus Allah, 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 Allah. Itu keras, kenceng banget itu dibawa ke sana. Dan harus begitu. Karena kan udah la ilaha illallah. Katanya dari awal udah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya itu yang bikin kita terpecah-pecah. Karena kita melihat ini dari Allah, ini bukan. Nah kayaknya gitu, gitu kan. Ya, padahal nggak ada yang datang bukan dari Allah. Gitu. Nah, itu akan terkait dengan bagaimana kita menyikapi itu. Jadinya kita cenderung gampang banget eh, mengkambing hitamkan orang. Nggak lihat ya bahwa dia mengeluarkan keputusan itu dengan izin Allah gitu. Yang dilihat orangnya aja, yang dilihat lembaganya aja. Lupa bahwa Allah
ada di balik semua yang terjadi. Nah, suluk adalah kembali lagi melihat Allah, oh ada Allah ya. Kenapa Allah izinkan ya? Begitu. Mending munajat begitu. Nanti solusi keluarnya Allah indah. Jadi dia akan makin mengenal Allah. Siapa tahu selama ini para dokter selalu terlalu dalam ada ilusi tentang rezeki gitu ya. Bahwa rezeki itu akan ini Iya, kalau saya praktik di 3 tempat minimal, misal ya kan. Tapi wah, iya, sholat jadi iya, pontang-panting. Nah, Allah sedang menggerakkan ke dalam kehidupan yang lebih baik. Wes lah, satu aja, fokus. Nanti iya, sholatmu lebih baik gitu ya. Karena iya, kesehatanmu lebih betul. baik. Cuma kita harus percaya, rezeki ada gitu Iya, kan. Tunggu aja gitu. iya. Lihat gitu. Sebenarnya nggak akan kurang, cuma lifestyle berbeda karena udah niat pengen beli Hmm. Tesla gitu kan. Standarnya beda. Kalau udah biasa dapat 500 juta sebulan, tiba-tiba dapat 100 blok gitu kan. Tapi dibanding dengan kebanyakan orang 100 tuh masih banyak gitu loh. Nah, Iya, itulah. iya. Jadi yang ada yang dipotong gitu. Ya, kemarin karena temen ada ya, biasa dapat X rupiah. Kata Mursid, lepas itu rumah sakit. Yang paling banyak itu lepas ambil rumah sakit pemerintah. Miuk langsung. Udah, tapi karena udah niat, udah kan gini, kamu jadi dokter niat nolong orang ya, terutama si miskin, begitu kata Mursid. Niatnya harus bener, gitu. Selalu bilang begitu. Tolong si miskin, tolong si miskin. Karena kita niat menolong orang. Kalau kita nolong orang, Allah nolong kita. Gitu ya. Jadi itulah kita butuh pertolongannya. Jadi ya, luruskan lagi niat mau apa gitu ya. Semua dalam profesi apapun, dalam kegiatan apapun, kita akan senantiasa diuji niat-niat kita apa. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat, terima kasih ya untuk tetap hadir dan berpartisipasi juga silaturahmi. Semoga bermanfaat. 3 ayat boleh diulang lagi. Ini the only dalam Quran yang bicara tentang satu kata yang sama, as-sajarah, the tree gitu. Nanti kita akan semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita pengetahuan yang lebih baik ya. Semoga minggu depan hari Kamis ya, mungkin bareng Ashley ya, dia ada rencana datang ke sini. Kita undang sama-sama dia bisa datang ngobrol di kajian suluk online. Baik, kita tutup forum hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat sajiannya. Semoga Terima kasih, bermanfaat Teh. ya. Selamat malam waktu Indonesia. Semoga istirahat yang baik ya. Baik, saya pamit dulu. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Waalaikumsalam Mbak Frida, warahmatullahi Baik, Mbak wabarakatuh. Ati, terima barokah kasih ya. Pamit dulu ya. kalian. Thank you. Waalaikumsalam. Tabarakallah. Amin. Terima kasih.